Maksudnya poster ini apa sih? Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, berkomunikasi, dan menghitung serta membaca agar dapat mengembangkan diri secara sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan modern sehingga menjadi pribadi yang berkualitas. Pentingnya literasi dalam konteks menentukan mutu sumber daya manusia untuk modal memajukan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Pak Bambang, Kepala Sekolah SDN Sidotopo 1, ingin menyampaikan program literasi di sekolah kami. Di samping itu Bapak Ibu, untuk mendukung program Surabaya ini ada yang namanya SAS, Sekolahnya Arek Surabaya, yaitu setiap hari Kamis kita mempunyai program bercerita hari Kamis. Dengan program-program seperti itu tentunya bukan berarti kita tidak mempunyai kendala dan masalah. Permasalahan kami adalah kendalanya anak-anak belum mampu sepenuhnya memahami daripada isi teks itu, sehingga kita perlu pendampingan. Sekolah kami itu belum mempunyai buku literasi, terutama buku-buku berjenjang dan buku-buku ramah anak. Anak-anak kita akan belajar tentang pembangkit listrik. Tadi kita sudah membuat rangkaian salah satu energi listrik yang sudah kita pelajari apa anak-anak. Saluran irigasi, sungai, air terjun dalam jumlah debit air. Penyaluran energi listrik di sini menggunakan energi gerak menjadi energi listrik. Setelah Ibu jelaskan tadi tentang pembangkit listrik dan penyaluran energi listrik, apakah sudah jelas anak-anak? Sudah. Kalau sudah jelas, coba Beatrice jelaskan bagaimana bentuk penyaluran energi listrik. Silakan Beatrice. Maaf Bu, saya juga nggak ngerti. Sejujurnya, dulu saya merasa agak kewalahan dalam memberi pelajaran tentang literasi kepada anak-anak di SDN Sidotopo 1, 48 Surabaya. Saya menyadari bahwa dampaknya terasa membosankan bagi mereka. Seringkali mereka kesulitan dalam memahami isi materi literasi yang saya sampaikan. Seringkali ketika saya menggunakan metode ceramah, sebagian siswa ada yang bicara sendiri, ada yang bicara dengan temannya, bahkan ada yang melakukan aktivitas di luar pembelajaran yang saya berikan. Seringkali metode literasi ini dilakukan secara monoton, sehingga memicu anak merasa bosan. Mari kita simak implementasi literasi SD Sidotopo 1. Strategi penguatan literasi sejatinya adalah kegiatan sederhana yang bisa dilakukan oleh guru di mana saja. Di kelas saya memulai dengan memunculkan lingkungan fisik yang kaya teks. Saya berusaha di kelas saya banyak tempelan yang berfungsi sebagai sumber informasi dan sumber belajar, bukan hanya dekoratif semata. Selain itu, saya menggunakan buku non-teks pelajaran yang saya gunakan sebagai teks multimodal untuk mengkontekstualisasikan materi pembelajaran saya. Saya juga sering berkolaborasi dengan petugas perpustakaan untuk meminjam buku-buku yang sudah dikelola dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Materinya adalah membangkitkan dan menyalurkan energi listrik. Tapi untuk mengawali hari ini, Bapak akan bacakan sebuah buku. Nah, anak-anak coba perhatikan sampul depan dan sampul belakang buku yang Pak Rizky bawa. Coba siapa yang bisa mendeskripsikan sampul ini? Ya, Alvino. Ada anak kecil yang rambutnya berkepang. Ada anak kecil yang rambutnya berkepang. Ada lagi? Ya, siapa yang bisa mendeskripsikannya? Ya, siapa? Ya, silakan Atifa. Ada pemandangan alam di malam hari. Ada pemandangan alam di malam hari, Gus. Sekali lagi, ada lagi. Ya, Yasmin. Anak itu kagum, terlihat dari ekspresinya. Terlihat kagum. Nah, dari deskripsi yang kalian deskripsikan, adakah yang bisa memprediksi kira-kira buku ini akan bercerita apa ya? Siapa ya, Kakak? Mungkin ceritanya ada anak sedang yang berjalan-jalan di sebuah desa. Mungkin ceritanya tentang anak ini yang berjalan-jalan di sebuah desa. Ada lagi yang bisa memprediksikan? Ya, Beatrice. Mungkin itu
cerita tentang perjuangan anak kecil itu. Mungkin ini ceritanya tentang petualangan si anak kecil ini. Oke anak-anak, mari kita akan baca bukunya ya. Sang Penerang Desa, ditulis oleh Sofi Dewayani dan digambar oleh Fania Rizky. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk di dalam kelompok kalian masing-masing untuk mencari tahu tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oke, silakan. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian berbagi dari temuan kalian. Kelompok mana yang mau berbagi terlebih dahulu? Oke, kelompok 4 terlebih dahulu. Siapa perwakilannya? Silahkan. Ya, tolong dijelaskan tentang temuan kamu dan kelompok kamu tentang PLTMH. Silahkan. Teman-teman, saya sudah menemukan bagaimana cara membangkitkan listrik menggunakan energi mikrohidro. Caranya adalah arus air menggerakkan turbin. Kemudian energi gerak tersebut diubah menjadi listrik oleh generator. Setelah menjadi listrik disalurkan ke gardu induk dan gardu distribusi. Kemudian baru ke rumah-rumah kita. Begitu teman-teman. Oke, beri tepuk tangan untuk Berti. Terima kasih, Nak. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang menemukan selain PLTMH? Ya, silakan Subhan. PLTA pembangkit listrik tenaga air, PLTB pembangkit listrik tenaga bayu, PLTG pembangkit listrik tenaga panas bumi, dan masih banyak lainnya. Wah, tepuk tangan untuk Subhan. Oke, good. Nah, anak-anak, setelah kita membaca buku ini, ada yang bisa memberikan kesan-kesannya terhadap buku ini? Ya, silahkan, Ajeng. Saya merasa terkesan sekali karena buku ini telah menemukan PLTMH. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa memberikan kesan terhadap buku ini? Ya, Keisha. Silakan, Keisha. Saya senang Pak karena pahlawan itu ada yang perempuan juga. Wow, buku ini pahlawan perempuan ya. Tepuk tangan untuk Keisha. Luar biasa sekali anak-anak. Nah, anak-anak sudah mengerti semua ya tentang pembangkit listrik. Oke, anak-anak, bisa? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, dengan menggunakan strategi penguatan literasi, menggunakan buku non-teks pelajaran, anak-anak saya menjadi sangat aktif dan sangat kritis. Kenapa? Karena materi pembelajaran sudah terkontekstualisasi oleh cerita yang ada dalam buku Bapak Ibu. Dan jangan lupa menggunakan media-media yang menarik seperti yang saya bawa ini ya. Oke? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi lesson learn atau sesuatu yang kita pelajari dari membaca nyaring yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Bisa dipastikan bukunya tidak dilipat, tangannya Pak Fandi bisa taruh bawah seperti ini, tangan kiri, terus tangan kanan dipastikan bukunya ya seperti itu, terus dipegang tengahnya. Nah, Pak Fandi bisa kokoh nggak itu menunjukkan ke kanan kiri? Bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, tepuk tangan untuk Pak Fandi Bapak Ibu. Oke. Saya mengira bahwa membaca itu membosankan. Saya sering mengantuk dan bosan. Tetapi ketika diajari sama Pak Rizky, saya jadi tidak mengantuk dan bosan ketika belajar. Saya merasa senang melihat semangat belajar dan minat baca yang terus tumbuh di antara para murid. Strategi dalam literasi ini tidak hanya membantu mereka dalam memahami teks secara lebih baik, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan. Saya berharap sebagai kepala sekolah dan kami berharap perkembangan positif ini terus berlanjut dan semakin memperkaya pengalaman literasi di SDN Sidotopo 1 Surabaya dan mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi di sekolah lainnya. Memahami teks itu cukup mudah dan saya sekarang lebih senang membaca karena membaca itu menyenangkan.
Sekarang saya menjadi lebih sering membaca di pojok baca ruang kelas saya. Dengan menciptakan lingkungan kreatif yang mendukung literasi, sekolah tidak hanya menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan, tetapi juga membantu membentuk siswa yang lebih aktif, kreatif, dan berpengetahuan literasi. Literasi, ayo membaca! SDN Sidotopo 1! Jaya, jaya, jaya! Salam literasi! Yeay!